Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kembali perjalanan Adi Gunagama dan istrinya Dewi dalam cerita yang berjudul Akad Jiwa Mengungkap Misteri Perjanjian Gaib dengan Lelembut Peminta Tumbal, episode kelima. Cerita ini ditulis oleh WRTP. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Di episode sebelumnya, Gama dan Dewi bertemu dengan Alda di dalam kondisi mengenaskan karena menjadi tumbal Ibu Rohmah ibunya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Gama mencoba mengobati Alda dengan batu kecil dan gelang gengge. Namun tiba-tiba, Gama dikejutkan dengan seseorang yang berdiri di balik jendela tanpa disadari oleh yang lain. Tidak hanya itu, Gama juga dikejutkan dengan teriakan keras Dewi yang seakan-akan sedang mengalami hal yang buruk. Lalu bagaimana kelanjutan perjalanan Gama dan Dewi dalam mengungkap misteri ini? Mari kita saksikan bersama-sama di episode kelima ini. Kepala Budi dari balik jendela bergerak agar aku segera meninggalkan Kang Ito dan Alda di kamarnya, di mana dua kepala pasangan suami istri itu sedang dielus dengan perlahan oleh makhluk hitam dengan bulu lebat. Bahkan sekarang air liur makhluk hitam itu menetes dan sudah membasahi Alda dan juga Kang Ito. "Wih, kenapa? Aku kaget ini." Ucapku mendekat ke arah Dewi terburu-buru yang sudah duduk bersebelahan dengan Ibu Rohmah. Terlihat telapak tangan Dewi sudah dipegangnya. "Makanya kan ibu sudah bilang, garis tangan begini bagus untuk bisnis, tapi untuk mempunyai keturunan sangat sulit. Alda sudah cerita loh soal keluarga kamu, Wi, sama ibu." Sahut Ibu Rohmah sambil tersenyum ke arahku, begitu saja. "Kaget saja kok tadi tiba-tiba panas, Gam. Makanya aku teriak." Ucap Dewi langsung melepaskan perlahan tangannya dari Ibu Rohmah dan segera aku pegang. "Lagian ada-ada saja kamu ini," jawabku memperhatikan sekitar rumah. Sekarang suasananya semakin pengap. Tidak lama, Bijenab dan sobar lelaki berkepala pelontos itu masuk ke dalam kamar Alda, disusul Kang Ito yang berjalan ke arahku. "Tadi di belakang, Bijenab sudah menyiapkan kalau Pak Gama mau maghriban di sini. Siapa tahu sebentar lagi Alda sadar. Sudah dibawa kemana-mana itu, Pak. Tapi susah banget sembuhnya," keluh Bu Romlah perlahan. Namun aku melihat dari raut wajah Dewi masih panik dan ketakutan akibat kejadian barusan. Sementara gelang gengge dan batu kecil yang berada di dalam saku celanaku semakin terasa panas. Padahal terhalang oleh kain jeans yang cukup tebal. "Mungkin nanti saja berkunjung lagi ke sini, Bu. Lagian besok Gama masih mengajar," ucap Dewi sambil berdiri dan memberikan tanda padaku agar berdiri. "Iya, Wi, tidak apa-apa. Siapa tahu sudah dilihat sama Pak Gama bisa membantu Alda sembuh. Ibu juga sudah tahu perihal itu," jawab Ibu Rohmah. Namun ucapannya seperti sangat meremehkan aku. Namun aku beberapa kali mencoba untuk menenangkan diri dalam kondisi seperti ini. "Niatnya kesini buat silaturahmi saja, Bu, tidak lebih," jawabku sambil tersenyum. Namun senyuman Ibu Rohmah dan gerakan 5 jarinya seperti memberi pertanda bahwa akan ada yang terjadi di arah kamar Alda. Karena aku merasakan seperti memanggil sesuatu, bahkan membuatku cukup kaget
dengan kemampuan yang dimiliki Ibu Rohmah dengan makhluk yang ada di kamar Alda. Biar saya yang antar ke depan, sahut Kang Ito terburu-buru. Tapi kalau ibu butuh bahan-bahan bangunan, bisa kan Wi? Tanya Ibu Rohmah sambil ikut berdiri. Tiba-tiba suara benda jatuh cukup kencang dari arah kamar Alda. Membuat aku dan Dewi benar-benar kaget. Seolah jawaban dari keterikatan Ibu Rohmah dan sosok yang berada di kamar Alda. Bisa Bu, jawab Dewi terbata-bata sambil melihat ke arah kamar Alda yang masih tertutup. Ibu Rohmah tidak menjawab lagi, melainkan hanya tersenyum seolah suara barusan sudah terbiasa didengarnya. Walaupun yang aku lihat jauh berbeda dari Kang Ito, sudah terlihat banyak keringat dari wajahnya. Jangan dulu, Bud, ucapku dalam hati sambil berpamitan kepada Ibu Rohmah. Aneh, Gam, kasihan Alda beneran deh. Aku tidak menyangka kondisinya separah itu juga, ucap Dewi perlahan, sementara Kang Ito mengikuti langkahku dari belakang. Aku tidak menjawab, hanya terus merasakan cengkraman tangan Dewi yang semakin erat. Apalagi sekarang yang aku lihat di halaman parkir, mobil sudah bersebelahan dengan sebuah motor yang beberapa hari ke belakang, aku ingat benar ciri-cirinya yang pasti digunakan Sobar. Aku mau telepon rumah dulu, Gam. Ini Teh Anggi telepon lagi, ucap Dewi sangat panik. Maaf, Kang Sobar itu siapa? Ucapku tiba-tiba setelah Dewi berpamitan kepada Kang Ito. Sobar bekerja sama ibu cukup lama, sejak zaman almarhum Bapak Alda. Dia adalah orang kepercayaan ibu di belakang, jawab Kang Ito terlihat makin cemas. Di belakang gimana, Kang? Maaf, saya tidak paham, jawabku sambil terus memperhatikan sekitar. Apalagi dari kejauhan, tatapan orang yang sebelumnya membuka gerbang memperhatikan ke arah aku berdiri, kemudian mengeluarkan handphonenya. Yang urus peternakan di belakang rumah ini, Kang. Juga sayuran di kota sana. Peternakan jaraknya cukup jauh, perlu jalan. Kambing dan sapi semua diurus Sobar sama anak buahnya yang lain, jawab Kang Ito menjelaskan. Telaga Cindek di mana? Tanyaku tiba-tiba setelah mulai sedikit memahami semua penjelasan Kang Ito. Ujung kampung itu, Kang. Atau dari kandang masuk terus ke dalam. Melalui leuweung bisa juga sampai, jawab Kang Ito yang mulai terlihat heran dengan apa yang aku tanyakan. Gam, ayo, badanku mendadak panas, ucap Dewi sambil membuka pintu mobil seperti sudah selesai menelepon orang yang di rumah. Pak Gama, tolong saya. Saya minta tolong tidak tahu kepada siapa lagi untuk usaha menyembuhkan Alda ini, Pak, ucap Kang Ito tiba-tiba memelas. Kang, pertama saya tidak bisa apa-apa, ya melebihi yang menciptakan saya dan segala isinya bumi ini. Kedua, kalau berjodoh, kedatangan saya malam ini ke rumah Alda untuk itu semua di luar ketidaktahuan saya. Insya Allah saya kembali, namun tidak tahu kapan dan bagaimana caranya, jawabku perlahan agar membuat Kang Ito paham. Walaupun di depan rumah, Ibu Rohmah dan Bi Jenab dengan penampilannya yang menyeramkan sedang tersenyum melihat ke arahku, membuatku langsung menundukkan kepala, memberi tanda pamit pada Ibu Rohmah dengan sangat sopan. Ayo Gam, cepat, panas sekali ini, ucap Dewi kedua kalinya, membuat aku langsung masuk ke dalam mobil dengan cepat. Wi, gimana, masih panas? Tanyaku sangat panik, dengan hanya menganggukkan kepalanya saja, sambil kepalanya perlahan bergerak, memperhatikan penjaga gerbang rumah Alda. Bahkan sampai melihat ke arah spion ketika mobil berjalan keluar. Sementara aku yakin keadaan Dewi saat ini adalah dampak dari kelakuan Ibu Rohmah yang memegang tangannya itu. Orang aneh kelihatannya,
Kayak mau makan mobil kita aja, Gam. Bisa begitu ya? Ucap Dewi tiba-tiba. Ibu gimana di rumah? Jawabku kepada Dewi. Walaupun ucapan Dewi sangat benar, bahkan sampai mobil yang dikendarai berjalan menjauh pun, lelaki itu masih memperhatikan dan berdiri tegap di dekat pintu gerbang. Dewi langsung menjelaskan, Ibu Mulyani menerima tamu sebelum maghrib. Ketika itu juga, Teh Anggit mendengar suara tamu ibu dari arah kamarnya. Namun setelah Teh Anggit keluar, ibu malah berbicara sendiri. Lalu tiba-tiba kerasukan mencekik lehernya sendiri. Dari situlah Teh Anggit panik, berteriak memanggil Mang Tahrim. Untungnya tidak lama Mang Idim dan Ki Duduy datang tiba-tiba. Dewi bercerita dengan wajah yang sudah sangat merah dan keringat yang banyak juga. Padahal di dalam mobil AC sudah aku nyalakan dari tadi. Berarti benar, Budi barusan. Ucapku dalam hati, karena di rumah hanya ada Ki Duduy dan Mang Idim. Kamu dengarkan cerita aku tadi enggak sih? Malah melamun terus. Kenapa sekarang jadi pelan gini? Cepat loh, Gama. Mereka menunggu kita di rumah. Ucap Dewi tiba-tiba dengan kesal. Sebentar, Wi. Jawabku sambil terus memperhatikan kanan dan kiri. Gini nih. Lagi kondisinya begini, kadang kamu itu sulit ditebak. Ucap Dewi sambil mengelap keringatnya berkali-kali. Awas, itu Gama! Teriak Dewi tiba-tiba sangat kencang. Dengan seketika, aku langsung menginjak rem mobil. Apalagi, orang itu tiba-tiba muncul di depan mobil aku. Melihatnya dari semak-semak kebun, hampir tertabrak olehku. Budi? Ucap Dewi perlahan, memperhatikan ke arah depan mobil. Iya, Budi. Jawabku sangat kaget. Budi langsung berjalan tergesa-gesa ke arah samping mobil, sambil kepalanya terus memperhatikan sekitar. Cepat jalan, Gam. Bahaya, cepat. Ucap Budi sambil duduk di belakang. Budi, kenapa bisa tiba-tiba ada di sini? Tanya Dewi dengan panik. Sementara aku langsung menginjak gas mobil dan melaju cukup kencang, apalagi jalanan sudah gelap tanpa ada satupun penerangan selain cahaya dari dalam mobil. Terkadang Budi selalu punya caranya sendiri seperti ini. Ucapku dalam hati, enggan menanyakan pertanyaan yang sama seperti Dewi. Gam, mana batu itu, kesini cepat. Kasihan Dewi. Ucap Budi tiba-tiba sangat panik. Segera aku mengeluarkan dari saku celana dengan susah payah dan memberikannya langsung kepada Budi. Maaf Bu Dewi, tangan yang dipegang Bu Rohmah mana? Tanya Budi tergesa-gesa. Dewi langsung melihat ke arahku. Setelah kepalaku mengangguk, tangannya langsung disodorkan kepada Budi. Tahan ya Bu, tidak akan sakit. Ucap Budi langsung menempelkan batu kecil ke telapak tangan Dewi. Sementara aku berkonsentrasi agar segera keluar dari jalan kampung Sakalanangor ini. Sakit Bud! Teriak Dewi sangat kencang. Beneran gak apa-apa, Bud? Jawabku walaupun cukup kaget dengan teriakan Dewi. Ampun, sakit! Teriak Dewi jauh lebih kencang dari sebelumnya. Sementara tangan satunya lagi memegang jok mobil sangat erat. Tahan sedikit lagi, Bu. Ucap Budi yang terlihat memejamkan mata. Mulus sekali cara sosok itu. Bahkan barusan tidak terlihat. Ucapku perlahan. Dewi tiba-tiba terlihat lemas, sambil matanya mulai terpejam secara perlahan. Langsung aku benarkan posisi duduknya, dibantu oleh Budi. Biarkan saja Gama Bu Dewi tertidur. Nanti ketika bangun, kasih saja air minum. Jawab Budi sambil meminta aku memberikan air minum yang sebelumnya sudah dibeli Dewi di warung ketika menanyakan alamat. Baru saja aku menginjak kembali jalanan aspal setelah keluar dari kampung Sakalanangor. Sementara Budi sudah menghisap rokoknya setelah menurunkan kaca mobil.
Tumbal galian mustika, Bud. Tubuh Alda sudah ada yang mengendalikan. Ucapku perlahan ketika laju mobil sudah sedikit tenang sambil memberikan Budi air minum dan tisu untuk mengelap keringat di wajahnya. Jauh lebih parah, Gam. Jawab Budi sambil sedikit menundukkan kepalanya, seperti yang biasanya dilakukan. Tadi terdengar benda jatuh keras di kamar. Aku tidak mau kamu cepat membereskan. Kasihan Dewi dan aku yang masih ada di rumah itu, Bud. Ucapku sambil terus berkonsentrasi mengemudi dan sesekali memperhatikan Dewi. Kalau bukan kamu yang datang, mungkin sudah mati malam ini di tangan si Sobar. Gila, memang mustika batu dan selendang sudah dimiliki ibunya Alda, Gam. Lelembut dari awi kolot sudah tunduk pada ibunya Alda. Jawab Budi perlahan, membuat aku langsung sedikit menengok ke belakang dengan cepat. Karena saking kagetnya, dua benda yang pernah diucapkan Ki Dudui langsung bisa Budi pastikan. Bud, soal kambing dan semuanya seperti apa? Jawabku semakin cemas. Gama, maaf. Soal hewan-hewan ternak bukannya aku tidak sopan berbicara seperti ini. Leweng dan binatang seperti itu, apa kamu tidak ingat aku berasal dari mana? Tidak sulit untuk memastikan hal seperti itu, Gam. Ucap Budi sambil terlihat rambut panjangnya itu beberapa kali terkena angin. Aku langsung menganggukkan kepala seperti diingatkan kembali dari mana Budi berasal. 2 hari cukup kamu berada di kampung Sakalanangor, Bud. Tanyaku yang sudah merasakan bahwa Budi bisa mengetahui semuanya. Tidak, Gam. Sulit sekali masuk ke Leweng Awi Kolot. Dan untuk melihat talaga mayit dari kampung itu, benar kata Ki Dudui. Orang yang sudah melakukannya dengan pernikahan, tumbalnya sudah banyak termasuk Alda. Yang aku tahu sih itu. Tapi jalanan dan medan menuju tempat itu aku sudah hafal. Jawab Budi sambil melempar rokoknya keluar dan menutup kembali jendela mobil. Berarti sudah jelas sekarang, Bud. Tinggal nunggu perintah Ki Dudui saja. Jawabku perlahan, memikirkan hal buruk terjadi yang ada di rumah. Maaf, Gama. Apa itu yang dibawa? Tanya Budi terlihat cemas sekarang dan baru memberikan batu kecil lagi kepadaku. Budi tidak menjawab lagi, langsung menundukkan kepalanya lebih bawah, padahal yang Budi tanyakan tentang gelang gengge yang sekarang berada di dalam saku celanaku saat ini. Maaf jika tidak sopan, Gam, dan selalu meremehkan kemampuan kamu itu. Ya, tidak layak untuk orang seperti aku yang hidup dan diselamatkan keluargamu, Gam. Maafkan saya. Ucap Budi tiba-tiba meneteskan air matanya. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Walaupun aku tahu itu cara pengabdian Budi kepada hidupnya. Sama halnya denganku, bahwasanya adab lebih tinggi dari apapun termasuk ilmu. Sudah, Bud. Tidak terasa lagi kita berada dalam perjalanan masalah yang sama terus-menerus. Lalu, apa kamu siap? Tanyaku, seperti dibangkitkan hatiku karena rasa iba melihat keadaan Alda yang terus terbayang. Gam, nyawa sekalipun asal berjalan di atas perintah kamu dan Ki Dudui, aku berikan. Jawab Budi perlahan. Orang itu, ucapku tiba-tiba, melihat seseorang sedang berbelok menggunakan motor, masuk ke jalan utama menuju kampung Sakalanangor. Siapa, Gam, lelaki tua itu? Kenal kamu? Jawab Budi sambil melihat sampai berbalik badan. Tidak, Bud. Sudah, mungkin mirip saja. Ucapku terus mengingat ucapan hati-hatinya kepadaku yang pernah dikatakannya. Sementara mobil sudah semakin jauh meninggalkan kampung Sakalanangor yang aku yakini dan pasti akan kembali ke tempat itu. Apalagi ucapan Kang Ito yang tulus dan jujur bisa aku rasakan andai saja aku berada di posisinya saat ini.
dan aku sudah mengalaminya bertahun-tahun ke belakang. Telepon Mang Idim, pastikan keadaan di rumah aman. Tadi ada kabar Ibu Mulyani kerasukan. Ucapku sambil memberikan handphone ke arah Budi. Aman sudah Gam, maghrib tadi aku yakin aman. Itu kiriman dari rumahnya Alda, sama seperti yang sudah menimpa Dewi. Jawab Budi menolak menerima handphone. Kamu sudah tahu Bud, siapa saja di rumah itu? Tanyaku tiba-tiba ketika mobil sudah memasuki jalanan kota dan menuju rumah tinggal setengahnya lagi. 3 orang lelaki yang mengurus kandang peternakan tidak tahu menahu soal apapun. Kuncinya si Sobar dan Jenab, perempuan gila yang sudah dirawat ibunya Alda, ya sejak 3 tahun lalu itu. Ya setelah bapaknya Alda meninggal, 2 orang itu saja yang paling bahaya, yang baru aku ketahui Gam. Sisanya ya belum. Jawab Budi perlahan. Aku langsung kagum dengan ikatan yang dilakukan Ibu Alda, sampai bisa berbuat seperti itu, dan aku seharusnya sudah paham untuk berbuat apa selanjutnya. Apalagi ketika mendengar kata gila yang Budi katakan. Teringat kabar Teh Lasmi yang sesuai aku baca dalam pesan kiriman teh anggit pada handphone Dewi, keadaannya semakin parah. Gam, sudah sampai, ucap Dewi perlahan sambil mengelap keringatnya berkali-kali. Sebentar lagi sampai. Sudah istirahat dulu saja, jangan dulu mikirkan apapun ya. Ibu dan rumah semuanya sudah aman, Wi. Jawabku mengelap keringat di bagian dahinya. Jalanan kota dan lampu merah setopan, yang sebelumnya kaca mobil dipukul oleh orang gila, aku ceritakan semuanya kepada Budi. Membuat Budi sangat kaget dan menyayangkan Budi tidak satu mobil denganku dalam kondisi seperti itu. Hingga aku dan Budi sepakat untuk mengqadha sholat yang sudah terlewat karena sedang di dalam perjalanan. Apalagi sudah sejak beberapa jam ke belakang, azan Isya berkumandang dan sekarang sudah hampir jam 10 malam. Benar Gam, sudah beberapa kali kita dalam masalah seperti ini. Pertanda dan jalan kadang datang dari mana saja. Ucap Budi perlahan, langsung menanyakan keyakinan langkah yang aku ambil besok. Dewi sudah kembali terbangun, bahkan langsung bercerita bahwa dirinya tidak sadar ketika tiba-tiba tangannya bisa dipegang oleh Ibu Rohma ketika berada di rumah Alda. Walaupun lagi-lagi Dewi sangat cemas pada keadaan Alda. Hanya dijawab oleh anggukan kepala Budi saja, sementara aku sudah memahami semuanya. Karena sosok-sosok yang ada di rumah Alda sudah sangat patuh pada Ibu Rohma. Dan jawaban inilah yang akan aku sampaikan kepada Ki Dudui. Tidak berselang lama, gerbang rumahku sudah dibuka oleh Mang Tahrim dengan perlahan, dan langsung berlari ke arah samping tempat di mana aku berada di dalam mobil. Pak, maaf, tidak sempat memberi kabar dari maghrib. Amang sibuk mengurus ibu. Ki Dudui dan Mbah Idi masih ada di dalam tuh. Ucap Mang Tahrim sangat ketakutan. Sudah Mang, tidak apa-apa. Jawabku sambil tersenyum, agar membuat Mang Tahrim tidak merasa bersalah. Apalagi aku yakin semuanya sudah karena kondisi. Setelah mobil terparkir, Dewi langsung berjalan duluan. Aku, Budi dan Mang Tahrim berjalan mengikuti langkah Dewi. Duluan masuk Gama, aku pastikan dulu seluruh halaman rumah. Bisik Budi langsung berjalan ke arah samping rumah sambil menunjuk ke arah parkir mobil. Dan seketika aku ingat kejadian darah sebelum pagi. Mungkin hal itu yang menjadi kecemasan Budi saat ini. Sudah, biarkan saja Mang. Ucapku melihat tatapan heran Mang Tahrim sambil kembali ke pos tempat Mang Tahrim berjaga. Dewi langsung berjalan ke arah kamar Ibu Mulyani. Terlihat pintunya sudah terbuka lebar.
"Assalamualaikum, Mang," ucapku sambil mencium tangan Mang Idim. Begitu juga Mang Idim menundukkan kepalanya. "Di dalam Ki Duduy, Gam," jawab Mang Idim dengan wajah yang terlihat lelah sekali. "Ada apa, Mang, sebenarnya?" ucapku duduk di sebelah Mang Idim. "Sudah selesai, Gam. Beruntungnya Ki Duduy punya perasaan akan terjadi hal-hal seperti kemarin. Tetapi waktu maghrib Ibu Mulyani kerasukan, ya sosok dari Leuweung Awi Kolot," jawab Mang Idim menjelaskan perlahan. Aku langsung teringat dan cukup heran bahwa waktunya bisa hampir sama ketika aku melihat keadaan Alda di kamarnya, membuat harus berpikir lebih tenang dalam keadaan seperti ini. Ki Duduy terlihat baru saja keluar dari kamar Ibu Mulyani dengan wajah penuh keringat, sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali, membuat aku dan Mang Idim langsung berdiri. "Kek," ucapku langsung mencium tangannya. "Kalau saja telat tadi, Gam, cerdik juga keluarganya Alda. Tidak menyerang langsung kepada kamu, malah pada keluarga Dewi," jawab Ki Duduy sambil berjalan keluar rumah, memilih duduk di kursi yang biasa Ki Duduy gunakan. Sudah Gama pastikan rumah Alda benar. Bahkan Alda sepertinya ditumbalkan untuk Ibu Rohma, ya, untuk mengambil benda mustika dan juga selendang hitam itu yang pernah dulu kakek katakan kepadaku, kek, ucapku perlahan sambil duduk di sebelah Ki Duduy. Mang Idim dan kakek yang sudah duduk bersebelahan seperti tidak kaget dengan kabar yang aku bawa dari kampung Sakalanangor. Hanya masing-masing membakar rokoknya. "Bagaimana, Dim, menurut kamu baiknya?" ucap Ki Duduy. "Maaf, kek, mungkin suaminya itu memang sudah kehabisan jalan untuk menyembuhkan Alda hingga datang ke sini. Tapi ya paling bahaya mustika dan selendang itu sih, yang mana dulu benar kata kakek sudah kilang sama anak kubur," ucap Mang Idim perlahan. "Kondisi Alda juga parah sekali, Mang," sahutku perlahan. "Sulit sih ini ya. Bukan ingin ikut campur urusan orang lain. Pertama, Alda adalah sahabat Dewi. Kedua, yang sudah lama Kilang Samana lakukan adalah tanggung jawab kita. Apalagi sudah sampai akibatnya menimbulkan keluarga kita juga. Kuat sosok Nipiah itu. Buktinya Budi tidak bisa masuk Leuweung Awi Kolot," ucap Ki Duduy perlahan, sementara angin malam sudah benar-benar aku rasakan. "Nipiah, kek?" ucapku perlahan. "Nenek penunggu Leuweung Awi Kolot, Gam. Rawat Tilas dan Talaga Mayit juga, ya dia yang menunggu. Itu yang memberikan mustika pada Rohma. Setelah tumbal kambing hitam dan nyawa bergeletakan terus-menerus," jawab Ki Duduy perlahan. Seketika bulu pundakku berdiri begitu saja mendengar nama dan penjelasan tentang Nipiah. Dari arah pohon tua itu, kek, masuknya kiriman dari Leuweung Awi Kolot juga tepatnya. Barusan sudah Budi bereskan, ucap Budi tiba-tiba yang sudah berdiri di belakang aku. Ki Duduy hanya memandang kosong sambil kembali menatap ke arah bunga-bunga, menghisap rokoknya secara perlahan, sementara aku dan Budi hanya terdiam. Seharusnya tidak mudah mengubur kembali mustika dan selendang hitam itu. Pertempuran dengan Rohma bukan tujuan kita, tapi resiko besarnya Alda harus diselamatkan nyawanya. Walaupun urusan kematian bukan di tangan kita. Apalagi sekarang Lasmi semakin aneh kondisinya di rumah sakit. Dan Ibu Mulyani bisa terkena juga. Besok atau lusa mungkin Umi Esi tidak menutup kemungkinan, ucap Ki Duduy sambil melihat ke arahku dengan serius. Ketika suasana menjelang hening, bahkan rokok yang baru dibakar oleh Budi dibiarkan begitu saja. Begitu juga yang dilakukan Mang Idim. "Gama besok mau pastikan keadaan Teh Lasmi, kek.
Mau bagaimanapun, tetap dia keluarga kita. Ucapku tiba-tiba yang sudah mempunyai niatan sejak membaca pesan di rumah Alda dari handphonenya Dewi. Apalagi ketika di jalan, aku melihat seseorang yang telah berbicara sebuah pesan waktu di rumah sakit. Iya, datangi ke rumah sakit saja, Gam. Benar, mungkin Lasmi sudah melakukan dosa besar, tapi tidak tahu. Nanti di akhir bisa saja malah kita yang terkena celaka. Dan kesalahan di dalam hidup yang kedepannya masih penuh misteri ini. Tidak ada yang pasti di hari akhir. Jawab Ki Dudui sambil menepuk pundakku. Amang dan Budi mungkin malam ini bersila kembali ke rumah kakek saja ya, sahut Mang Idip. Budi di sini saja, berjaga-jaga. Sudah, jangan datang lagi. Dan memaksa minta izin sama kakek untuk ke kampung Sakala Nangor. Keadaannya jauh berbeda sekarang. Mereka juga di sana sudah pasti bersiap-siap. Jaga-jaga, takutnya ada kiriman yang lebih berbahaya. Pagi biarkan Budi pastikan toko dan rumah Umi Esih ya, ucap Ki Dudui sambil berdiri. Apalagi malam sudah semakin larut dan Dewi belum terlihat lagi keluar dari kamar Ibu Mulyani. Budi hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab apapun lagi. Keadaan ibu sudah baik-baik saja, tinggal berjaga-jaga saja, Gama, ucap Mang Idim sambil berpamitan untuk pulang bareng Ki Dudui. Bahkan aku dan Budi mengantarkannya sampai menaiki motor dan gerbang dibuka oleh Mang Tahrim. Bud, berjaganya di dalam saja ya. Anginnya cukup dingin malam ini, ucapku kepada Budi. Aku bukannya untuk menumpang tidur, Gam. Sudah di sini saja dulu, nanti aku bisa masuk lewat mana saja, jawab Budi sambil duduk. Pintu tidak aku kunci ya, jawabku walaupun aku tahu betul tingkah aneh Budi ini. Jangan, kunci saja. Aku bisa masuk lewat mana saja, ucap Budi kedua kalinya sambil menunduk dan jarang sekali berbicara sambil melihat wajahku. Setelah memastikan keadaan Ibu Mulyani dan juga Teh Anggit, Dewi dan aku sudah masuk ke dalam kamar sambil menyimpan gelang gengge dan batu kecil di dalam lemari. Terus saja mengingat ucapan Ki Dudui dan membenarkan semua ucapannya. Walaupun cukup aneh kenapa gelang gengge dan kucing hitam itu tidak muncul di rumah Alda. Belum waktunya mungkin. Sudah tanggung aku ketahui dan sosok itu juga. Ucapku sangat menyesal ketika di kamar Alda butuh waktu sedikit lagi agar bisa berbicara dengannya. Walaupun untungnya aku sudah mengetahui satu nama yang Ki Dudui katakan adalah Nipia. Gam, aku mau tidur di kamar ibu ya, bareng Teh Anggit juga, ucap Dewi tiba-tiba. Sementara aku langsung menutup rapat lemari. Ya Wi, tidak apa-apa. Urusan dengan Alda jangan lewat pesan lagi nanti. Kalau ada pesan apapun jangan ditanggapi. Aku pasti datang ke sana lagi nanti, jawabku perlahan menjelaskan. Aku takut soal bisnis dengan Ibu Rohmah, malah membawa celaka, Gam. Itu gimana? Tanya Dewi sangat cemas. Ya balas saja. Kalau ada telepon juga angkat. Jangan buat mereka curiga. Kedepannya nanti kita bicarakan lagi, ucapku perlahan. Walaupun aku rasa hubungan ini harus aku jaga dengan ibunya Alda, karena salah satu jalan agar mengetahui kondisi Alda. Walaupun resikonya cukup besar, apalagi di rumah ini sudah 2 kali kejadian yang sama sejak Alda berkunjung sebagai tamu. Perjalanan Gama, Budi, Ki Dudui dan Mang Idim juga Dewi cukup panjang ke depannya. Lalu apa yang akan mereka hadapi di depan? Ikuti terus cerita ini di episode selanjutnya.